Acara ini dibuat dalam rangka memperingati International Day of Prayers for the Persecuted Church. Jadi di sini kita mau sama-sama mendoakan saudara-saudari seiman di dalam Kristus di seluruh dunia maupun di Indonesia. Dengan melihat berbagai cerita dari berbagai negara yang dianiaya, kita disadarkan bahwa memang itu adalah panggilan orang Kristen, di mana orang-orang yang beriman kepada Kristus itu dibenci oleh dunia. Tapi di sini kita bisa sadar bahwa Kristus memberikan kekuatan pada kita untuk bergantung pada Dia. Mari kita menyediakan waktu sejenak untuk mendengarkan gambaran umum tentang kekristenan yang berada di negara tirai bambu, Cina. Di malam hari ini, saya ingin menjelaskan mengenai gambaran kondisi umat Kristen di India. Persekusi yang dialami saudara-saudara kita yang ada di Korea Utara. Mengarahkan hati kita dan doa kita kepada saudara-saudari kita dalam Kristus, yaitu gereja di Myanmar. Kita, sebagai orang Kristen, bersyukur bisa datang ke gereja setiap minggu, beribadah bersama, bebas untuk memuliakan nama Tuhan. Hal-hal seperti ini susah untuk dilakukan oleh teman-teman kita yang ada di Eropa Barat. Mari kita arahkan hati kita kepada saudara-saudari seiman kita yang ada di Amerika Serikat. Mendoakan dan mengingat saudara seiman kita yang ada di Arab Saudi. Rasakan penderitaan saudara-saudara kita yang dipersekusi di Iran. Satu hati untuk berdoa untuk suku Sunda. Mengenai kondisi saudara-saudari seiman kita di Aceh. Sebagian besar dari kita mungkin belum pernah mengalami penganiayaan atau bahkan tidak sadar atas kasus-kasus penganiayaan Kristus di Indonesia sebelum hari ini. Nyatanya, Indonesia berada di peringkat ke-42 dalam World Watch List. Kita sadar orang Kristen di zaman abad-abad permulaan daripada gereja itu banyak mengalami aniaya. Tapi mungkin yang kita tidak tahu, ternyata aniaya semakin bertambah. Pada abad yang ke-19, di data mereka semua yang mengalami persecution karena iman mereka. Jumlahnya itu lebih banyak daripada 18 abad sebelumnya di kumulatif semuanya. Dan ketika didata, abad yang ke-20 jumlah orang Kristen yang mengalami aniaya itu melebihi 19 abad sebelumnya di kumulatif. Sekarang kita baru saja memasuki abad yang ke-21, tapi saya tidak akan kaget kalau ternyata abad ke-21 itu jumlah orang Kristen mengalahkan 20 abad sebelumnya. Paulus dalam kitab Roma mengatakan kalau Tuhan sudah tidak menyayangkan anaknya, masakan dia tidak akan melakukan segala sesuatu bagi kita juga. Ini suatu hal yang menguatkan kita, mengetahui satu hal bahwa Tuhan dengan kasih sayang daripada Tuhan itu akan memelihara hidup daripada anak-anak Tuhan. Pertanyaannya sekarang adalah apakah kita bisa memiliki confidence kayak demikian, confidence kepada natur daripada Tuhan, bukan akhirnya cuma melihat kemalangan diri kita, kesulitan diri kita. Seluruh doa ratapan mengarahkan kita untuk berharap kepada Tuhan. Yang paling berkesan dari saya adalah ketika kami harus berjalan dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Kami diperhadapkan dengan cerita orang-orang yang langsung mengalami aniaya. Kami tidak bisa menahan tetesan air mata kami. Kita berdoa untuk mereka agar mereka tetap berjuang, berani untuk melawan apa yang mereka takuti dan tetap untuk berada pada iman agama kita sendiri. Saya bersyukur karena saya masih diberikan kesempatan untuk dapat mendengar dan juga mendoakan rekan-rekan kami yang di luar sana sedang dalam suatu kondisi yang memang sulit bagi orang-orang Kristen tinggal di sana. Saya berkesan karena doanya dari jam 8 malam sampai jam 6 pagi. Harapan aku untuk kedepannya akan semakin banyak lagi anak-anak CIT maupun orang-orang di sekitar sama-sama berlutut berdoa menjadi satu tubuh Kristus, mendoakan gereja di berbagai belahan dunia. Doa